negatif 18 sama ya. Negatif 18 kurang dari 0 atau lebih dari 0? Kurang dari 0 atau negatif, namanya juga negatif ya. Negatif 18 berarti kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti pakai definisi yang bawah lagi. Negatif dirinya sendiri. Negatif kali negatif jadinya positif. Gampang ya? Gampang banget ya. Jadi saya bilang matematika itu susah, nggak ada ya, karena semuanya masih bisa dipelajari. Susah itu kalau tidak bisa dipelajari, itu namanya susah. Kalau masih bisa dipelajari namanya mudah ya. Kayak ini namanya sifat-sifat nilai mutlak. Mutlak negatif x itu sama dengan mutlak x gitu ya. Terus mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Terus mutlak x kuadrat itu artinya mutlak negatif x dikuadratkan atau sama dengan x kuadrat. Terus yang D, nah kamu bisa catatnya nanti ya. Kalau mutlak x dikurangi y itu sama aja dengan mutlak y dikurangi x. Contohnya kalau misalnya saya punya mutlak 3 kurangi 2, sama nggak dengan 2 kurangi 3 dimutlakin? Nah hitung aja, 3 kurangi 2 berapa? 1, mutlak 1. Kok angkanya kita bingung, ganti yang lain. Mutlak 4 dikurangi 5, jangan 5, 6 ya. Mutlak 6, 4 kurangi 6 sama nggak dengan mutlak 6 kurangi 4? Coba hitung aja, 4 kurangi 6 berapa? Negatif 2. Mutlak ini 2, mutlak negatif 2 berapa? 2, mutlaknya 2 juga. Nah ini sifat yang ini ya. Terus mutlak x dikali y sama dengan mutlak x dikali mutlak y, bener nggak? Coba aja contoh ya. Mutlak 2 kali negatif 5 berapa? Mutlak negatif 10. Berapa mutlak negatif 10? Positif 10 kan hasilnya ya. Kalau kamu pakai caranya gini, negatif kali negatif 10 gitu kan kalau pakai definisi ya, sama dengan 10. Boleh kalau udah ngerjain soal langsung ke sini. 2 kali negatif 5 itu sama dengan mutlak negatif 10 sama dengan 10. Kalau kamu pisahin mutlak 2 dikali mutlak negatif 5, hasilnya berapa? Ini hasilnya 2, yang ini hasilnya 5. Sama nggak 10? Sama aja gitu ya. Oke, terus pembagian, kalau pembagian juga sama. Kalau misalnya kamu punya 3, jangan 3. Misalnya kamu punya 6, mutlak 6 dibagi mutlak 2. Hasilnya berapa? Mutlak 6 berapa? 6. Mutlak 2, 2. Berapa hasilnya? 3. Sama enggak? Mutlak 6 dibagi 2. Kamu hitung 6 bagi 2 berapa? 3. Mutlak 3 berapa? 3. Tuh sama kan? Ya, sama aja. Asalkan penyebutnya tidak sama dengan 0. Terus kalau penjumlahan, nah ini udah masuk ke pertidaksamaan nanti ya, kita akan pelajari lebih lanjut. Oke, next kita contoh ya, perhatikan baik-baik. Mutlak negatif 8, kenapa ketemu 8? Masih ingat? Iya, ulangi lagi Bu. Oke, ulangi lagi. Mutlak negatif 8, x nya berapa? Negatif 8. Negatif 8 itu positif atau negatif? Positif atau negatif? Negatif. Kalau negatif berarti definisinya pakai yang atas atau yang bawah? Atas atau bawah ya tadi ya? Bawah, yaitu negatif dirinya sendiri. Artinya negatif kali negatif 8 positif. Gitu ya, kenapa hasilnya 8. Oke, next. Mutlak 4 itu berapa? Mutlak 4 itu sama dengan akar 4 kuadrat. Akar 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 4 kali 4, 16. Akar 16 berapa? 4 gitu ya. Terus mutlak 3 kuadrat sama enggak? Nah, sama ya. Negatif 3 kali negatif 3 berapa? 9. Mutlak 3 dikuadratin 3 kuadrat 9 juga. Yang D, nah ini yang tadi ya, yang Ibu bahas ya. 5 kurangi 3 berapa? Nah, nulisnya kalau ke samping bingung nih. 5 kurangi 3 berapa? 2, mutlak 2. Yang kanan. 3 kurangi 5
negatif 2. Nah, mutlak 2 berapa? 2. Mutlak negatif 2 berapa? 2 juga, sama. Lanjut. Yang E. Nah, ini yang E ya. Yang E. Nah, nih 3 kurangi 6. Berapa? Negatif 3. Terus ditambah mutlak negatif 4. Mutlak negatif 4 berapa? Negatif dirinya sendiri, gitu kan? Hasilnya negatif kali negatif positif. Jadi mutlak negatif 3 berapa? Negatif dirinya sendiri. Negatif kali negatif jadinya positif. Nah, tambahin jadinya 7. Gitu ya. Nah, yang terakhir contoh. Ini sama. Mana yang kamu kerjain ini? Ini ada mutlak nih. Mutlaknya banyak amat, Bu. Ini ada mutlak. Ini pasangannya. Sekarang pakai warna yang lain. Ini ada mutlak. Ini ada mutlak. Nah, kerjakan mutlak yang paling dalam dulu. Jadi yang kamu kerjain yang ini dulu. Tulis lagi mutlak 7 gitu ya. Pakai yang hijau biar kelihatan. Ini mutlak 7. Ini pasangannya hijau. Terus 8 kurangi 10 berapa? Negatif 2. Nah, mutlaknya tulis. Gitu. Nah, kerjakan yang dalam dulu. Ya, sudah. Sekarang kita hitung mutlak negatif 2 berapa? Mutlak negatif 2 itu sama dengan berapa mutlak negatif 2? 2, betul. Nih 2. Nah, kan mutlaknya hilang. Sudah jadi 2. Nah, mutlak yang hijau masih ada. Mutlak yang di luar masih ada dong. Nah, kamu hitung 7 tambah 2 berapa? 9. Mutlak 9 berapa? 9. Gitu ya. Jadi kerjakan mutlak yang paling dalam dulu. Caranya gimana, Bu? Tandain dulu aja. Kamu pakai pensil warna atau pakai spidol atau pakai apa pulpen warna lain gitu ya. Terus kamu pasang-pasangin. Mutlak itu kan pasangan, ya. Nggak mungkin garisnya cuma satu. Kalau garisnya cuma satu berarti ada missing soal, ada yang salah, ada yang kurang soalnya. Jadi kamu harus ditanyakan. Kalau ada yang mutlaknya cuma satu, misalnya mutlak 7 ditambah 5 gini, ini bukan mutlak, kurang. Harus ada pasangannya. Mutlak itu nggak boleh sendirian, dia harus berpasangan, nggak boleh jomblo dong. Hari gini jomblo katanya, nggak apa-apa jomblo yang islami ya, jomblo islami katanya, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Contoh soal yang kedua. Diketahui A sama dengan 5, B sama dengan negatif 2. Maka jika ditanyakannya mutlak A kali B. Nah, mutlak A kali B. Berarti gimana caranya? Mutlaknya tulis dulu. Ini cara ngerjainnya gini. Mutlaknya tulis dulu. A kali B. A-nya berapa? 5. Dikali B. B-nya berapa? Negatif 2. Bukan mutlak ya. Mutlaknya di luar nih, perhatikan. Ini mutlaknya yang ini. Karena dia mutlaknya hanya di luar. Perhatikan. Mutlaknya hanya di luar. Nah, hitung aja. Berapa 5 kali min 2? Negatif 10. Mutlak negatif 10. Berarti negatif dirinya sendiri. Negatif dari negatif 10. Berapa? 10 positif. Gitu ya. Ini belum selesai. Nah, negatif kali dirinya sendiri. Ya, negatif kali dirinya sendiri. Hasilnya sama dengan 10. Gitu ya. Oke. Next. Jika yang ditanyakan mutlak A kali mutlak B. Mutlak A berapa? A-nya berapa? 5. B-nya berapa? Negatif 2. Mutlak 5 kali mutlak negatif 2. Kamu hitung satu-satu. Mutlak 5 berapa? Mutlak 5 itu sama dengan 5. Mutlak negatif 2 itu sama dengan positif 2. 5 kali 2 berapa? 10. Bisa ya? Oke, next. Mutlak A tambah B. Nah, ini mutlaknya juga di luar nih, perhatikan. Ini mutlaknya di luar. Nah, ya mutlaknya di luar. Nah, kamu hitung nih. 5 tambah negatif 2 berapa? 5 tambah negatif 2. Ada yang masih bingung hitung negatif positif nih. 5 ditambah negatif 2 itu sama aja dengan 5 kurangi 2 berapa? 3. Nah, mutlaknya tulis dulu. Nah, jadinya berapa? Mutlak 3? 3 gitu. Nah, ini mutlak A ditambah mutlak B. Berarti kamu hitung mutlaknya dulu masing-masing. Mutlak 5 berapa? 5. Mutlak negatif 2, 2. 5 tambah 2 jadinya 7. Gitu ya.
Oke, bisa mengerti ya. Oke, next. Contoh lagi, contoh. Nah, mutlak A kuadrat kurangi B kuadrat. Ya, hitung dulu. Nah, ini ada yang salah nih. Salahnya di mana, Bu? Ayo perhatikan salahnya di mana ya kira-kira ya. Ini kan nggak pakai mutlak nih. Kenapa di sini pakai mutlak? Nah, salah. Harusnya gimana? Mutlak 5 kuadrat dikurangi negatif 2 kuadrat dimutlakan. Berarti ini tandanya bukan mutlak. Nih, diganti ya. Tandanya adalah kurung biasa. Ya, diganti. Nah, jadi berapa? 5 kuadrat berapa? 25. Negatif 2 kuadrat berapa? Negatif 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, 25 kurangi 4 jadinya 21. Oke, itu contoh soal nomor 2. Sekarang contoh soal yang ketiga. Banyakin contoh dulu aja deh, ya. Yang penting kamu biar ngerti dulu. Contoh, diketahui A-nya negatif 10, B-nya 2. Kamu suruh ngitung. A kali B, A-nya berapa? Negatif 10, B-nya 2. Mutlak negatif 20 berapa? Negatif dirinya sendiri. Negatif kali negatif jadinya positif 20. Terus mutlak A kali mutlak B. Mutlak A-nya negatif 10, mutlak B-nya 2. Mutlak negatif 10 berapa? 10 kan kali 2 jadinya 20. Mutlak A tambah B. Ya. A tambah B mutlak atau mutlak dari A tambah B. Bacanya gitu ya. A berapa? Negatif 10, B-nya 2. Negatif 10 tambah 2 berapa? Negatif 8. Mutlak negatif 8. Negatif dari dirinya sendiri. Negatif dari negatif jadinya positif. Mutlak A tambah mutlak B. Mutlak A-nya mutlak negatif 5, negatif 10 ditambah mutlak 2. Negatif 10 mutlaknya berapa? 10. 10 ya, tambah 2 jadinya 12. Nah, ini salah nih. Aduh, sorry ya. Salah. Harusnya gimana, Bu? Ini kurungnya kurung biasa, ini juga kurungnya kurung biasa. Hati-hati ya. 100 kurangi 4 jadinya 96. Ya, hati-hati nih, ada yang salah. Tolong dicatatnya, nanti diganti ya. Bukan tanda mutlak, tapi kurung. Kalau yang nggak nyimak video pasti dia bingung kenapa ada begini ya. Tolong bilang ke yang lain. Ini contoh yang nomor 3, contoh soal yang ketiga, itu paling bawah bukan mutlak negatif 10 kuadrat, tapi kurungnya kurung biasa. Next. Oke, itu contohnya 1, 2, 3. Semoga sudah sedikit ada pencerahan ya. Kita masuk ke fungsi nilai mutlak. Apa tuh fungsi nilai mutlak? Fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Jadi variabelnya pakai tanda garis ya lurus yang mengapit. Nah, contohnya gini, fx sama dengan mutlak x. Definisinya kayak tadi ya. X-nya akan bernilai positif jika x-nya positif, akan bernilai negatif jika x-nya negatif. Jadi gini contohnya nih. Ini cara bacanya gimana sih gini? Ini kan 0. Dia sama dengan 0 karena dia sama dengan 0, jadi titik. Terus 1 nih. Positif 1 ya. Berapa pasangannya? 1. Kalau 1 berarti Y-nya berapa? Lihat di sini. 1 itu positif atau negatif? Positif. Berarti dia hasilnya dianya sendiri. Jadi ketemunya di sini. Nih. Terus ini 2, misalnya 3. 3 pasangannya berapa? 3 positif kan? Berarti dia sendiri 3 juga. Nih. Misalnya 6 berarti sama. Ini di sini ketemu di sini. Nah, gitu. Kalau negatif berapa? Negatif 1. Negatif 1 berarti negatif dari dirinya sendiri. Negatif dari negatif jadi positif. Ini di sini. Gitu ya. Negatif 5. Berarti kurang dari 0. Berarti negatif dari negatifnya dari dirinya sendiri, berarti di sini. Gitu. Makanya fungsi nilai mutlak itu ya, fungsi nilai mutlak itu grafiknya adalah bentuknya gini ya, dia selalu di atas sumbu X karena dia semuanya positif, tidak ada yang negatif gitu ya. Jadi sebenarnya kita belajar nilai mutlak, konsep nilai mutlak secara karakter mengajarkan kita untuk selalu berpositif thinking. Jadi bagaimanapun orang memberikan kritik atau apapun kepada kita selalu positif thinking. Katanya husnuzon ya kalau bahasa Islamnya.
1000 cara untuk berhusnuzon kepada orang lain ya. Cari 1000 alasan kenapa orang itu melakukan itu ya, alasan positif. Oh, mungkin dia terlambat karena banyak tahajud tadi malam. Oh, dia terlambat mungkin karena semalam tahajudnya suratnya panjang-panjang gitu ya. Jadi 1000 alasan untuk berhusnuzon kepada orang lain. Jadi nilai mutlak itu manfaatnya, kalau ditanya apa sih manfaatnya kita belajar konsep nilai mutlak gitu ya, secara karakter sebenarnya mengajarkan kita yang belajar nilai mutlak itu untuk selalu positif thinking. Itu hikmah dibalik belajar nilai mutlak ya, selingan. Oke, next. Nih definisi fungsi nilai mutlak kalau fx-nya sama dengan mutlak ax ditambah b. Nah, konsepnya gini. Kalau tadi kita punya mutlak x, dia definisinya ada 2. Dia bernilai positif jika ya dianya lebih dari 0. Gitu kan tadi ya? Masih ingat nggak? Terus dia akan bernilai negatif dari dirinya jika dianya negatif. Kan gitu tadi ya. Nah, sekarang yang ini nih, saya ganti warna ya. Yang ini nih, isinya ternyata bukan variabel doang, ada konstanta juga di sini. Jadi bentuknya fungsi. Gitu ya. Nah, berarti ininya kan diganti kan, tinggal diganti kan? Ya. X-nya ini jadi ini, berarti yang ini juga jadi ono gitu. Nah, yang ini juga gantinya ini. Jadi sama aja sebenarnya. Ini berarti gantinya ini, yang ini gantinya ini gitu. Jadi tulis ulang doang. Ulangi lagi ya. Oke, ulangi lagi Bu. Siap, ulangi lagi. Kita punya definisi nilai mutlak. Sebentar. Kita punya definisi nilai mutlak. Nilai mutlaknya gini ya. Dia akan bernilai positif atau dianya sendiri. Dia akan bernilai dianya sendiri jika gitu ya. Syaratnya apa? Jika itu kan syarat ya. Kamu mau makan jika pakai lauk ayam misalnya, itu kan syarat tuh. Kalau syarat tidak terpenuhi nggak jadi makan gitu ya. Sama ini, mutlak X itu akan bernilai dirinya sendiri jika dirinya itu positif, dan dia akan bernilai negatif dari dirinya jika dirinya itu kurang dari 0. Kan gitu definisinya. Nah, sekarang ternyata bentuknya fungsi nih. Gimana? Sama aja. Nah, perhatikan di sini. Saya pakai warna lain ya. Ini kan di sini X. Makanya di sininya X. Ini juga X. Di sini juga X. Di sini juga X. Gitu ya. Jadi ini itu gitu ya. Semuanya itu adalah kembali ke sini. Yang di dalam sini, yang di dalam nilai mutlak. Jadi yang ini juga sama aja. Ini yang di dalam nilai mutlak apa bentuknya? AX plus B. Berarti yang ini juga diganti AX plus B. Ini juga AX plus B pakai kurung. Ini juga pakai AX plus B. Ini juga AX plus B. Tuh sama aja kan? Iya, jadi ini tuh adalah perluasan dari yang tadi. Kalau yang tadi cuma variabel aja, X doang gitu ya. Nah, sekarang ada konstantanya gitu ya, ada koefisiennya gitu. Jadi konsepnya sama aja. Fx mutlak Ax plus B itu akan bernilai dirinya sendiri jika dirinya itu positif. Jadi dirinya itu banyak, bukan X-nya doang, tapi banyak kan, rombongannya ikut semua. Dia akan bernilai negatif gitu ya jika dirinya itu kurang dari 0 gitu. Ya, sampai sini ngerti ya? Oke, jadi prinsipnya sama aja. Yang di dalam nilai mutlak itu akan menjadi ini nih di sini. Ya. Jadi syarat, jadi ini. Gitu ya. Hati-hati, di sini pakai kurung. Ibu hapus dulu semuanya. Di sini pakai kurung. Ini pakai kurung. Kenapa pakai kurung? Karena nanti kalau kamu nggak pakai kurung bahaya. Ini ada negatif soalnya. Negatif itu